إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali melanjutkan bahasan kita ensiklopedia larangan dalam syariat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tentunya menjauhkan kita dari setiap perkara yang dapat menjerumuskan kita pada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Maka sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Dan ini adalah di antara nikmat yang harus kita syukuri. Ya. Sampai-sampai Ibnu Jauzi rahimahullahu taala menyebutkan bahwa seandainya, kata beliau, ditanyakan kepada penghuni kubur, ya, diperintahkan kepada penghuni kubur untuk berangan-angan, seandainya begini dan begitu, maka para penghuni kubur itu akan berangan-angan sehari saja di bulan Ramadan. Dan sekarang Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Allah berikan kita kesempatan untuk kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Maka sejatinya ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita untuk bertemu dengan Ramadan. Dan tidak semua orang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Maka Ramadan menyapa kita. Ramadan kembali berjumpa dengan kita. Maka kita manfaatkan kesempatan ini untuk memanfaatkan semaksimal mungkin kesempatan yang Allah berikan kepada kita pada momen ini. Karena kita nggak tahu, bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Kita nggak tahu. Sebagian dari orang-orang, keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita, telah Allah panggil sebelum Ramadan ini tiba. Dan mereka nggak sadar Ramadan sebelumnya ternyata Ramadan terakhir bagi mereka. Maka hendaknya kita sadar bahwa setiap orang itu ada masanya. Setiap masa itu ada orangnya. Dan Allah masih berikan kita kesempatan, maka manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena kata Ibnu Jauzi, kalau penghuni kubur itu diberikan kesempatan untuk berangan-angan, tentulah mereka akan menginginkan sehari saja di bulan Ramadan. Dan sekarang Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan. Ya. Dan kita bersyukur kepada Allah ya dipertemukan dengan bulan Ramadan dalam kondisi sehat, dalam kondisi yang serba kecukupan. Di luar sana, saudara-saudari kita, ya, mereka ingin bertemu dengan Ramadan. Tapi ada yang sakit, ada yang di dalam kondisi perang. Maka ini yang perlu kita syukuri, bahwa Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan Ramadan dengan kondisi kita siap untuk menghadapinya. Oleh karena itu, Anda mengajak, mari kita manfaatkan momen Ramadan ini dengan sebaik-baiknya,
Jangan sampai kita sia-siakan Ramadan ini. Baik, hadirin sekalian, ya. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan bahasan kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat. Ya, dan yang pertama yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan mengenakan pakaian syuhrah. Ya. Mengenakan pakaian syuhrah. Tentunya, ya, semua dari kita, semua manusia memiliki keinginan untuk berpenampilan dengan sebaik-baiknya. Ya, mulai dari pakaian yang mahal dengan berbagai macam mereknya. Kita ingin menggunakan pakaian terbaik yang bisa kita tunjukkan. Dan itu tentunya manusiawi. Itu tentunya manusiawi. Dan di antara kebaikan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya menjelaskan berkaitan dengan batasan-batasan di dalam berpakaian. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya menjelaskan batasan-batasan di dalam berpakaian. Di antara jenis pakaian yang sama sekali harus kita jauhi adalah pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah. Apa itu pakaian syuhrah? Apa itu pakaian syuhrah? Ya. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala pernah ditanya, apa itu pakaian syuhrah? Beliau mengatakan bahwasanya pakaian syuhrah ini adalah semua pakaian atau cara pakaian yang tidak syar'i. Semua pakaian atau cara berpakaian yang tidak syar'i, ya, yang dapat membuat orang ketika melihatnya itu merasa aneh dengan pemakainya. Karena ada sesuatu yang mencolok dari pakaian yang ia gunakan. Apakah karena saking jeleknya atau terlampau mewah. Ya. Jadi kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, pakaian syuhrah itu adalah pakaian yang tidak syar'i, ya, yang apabila orang melihatnya itu orang merasa aneh. Apakah dia terlalu jelek atau terlampau mewah atau terlampau aneh lah, menyelisihi, ya, kaidah berpakaian masyarakat setempat. Maka ini batasan yang perlu kita gariskan, bahwa semua bentuk pakaian atau tata cara berpakaian yang tidak syar'i. Jadi misalnya sebuah kelompok masyarakat misalnya, mereka di situ lazim tidak menggunakan jilbab. Dan itu kelompok kaum muslimah tidak menggunakan jilbab, tapi ada satu orang kemudian beda sendiri, pakai cadar. Yang pakai cadar ini syuhrah atau bukan? Bukan. Bukan, karena kaidahnya tadi apa? Dasarnya apa? Setiap pakaian atau cara berpakaian yang tidak syar'i. Artinya kalau antum berpakaiannya syar'i dan menyelisihi masyarakat, dan yang masyarakat yang antum selisih pakaiannya itu adalah mode yang tidak syar'i, maka sejatinya antum itu bukan menggunakan pakaian syuhrah. Ya. Sebuah pakaian itu disebut sebagai pakaian syuhrah apabila dia pertama menyelisih syariat, aneh di depan manusia, ya, apakah karena terlampau jelek atau karena terlampau mewah. Ya. Jadi yang namanya pakaian syuhrah ini tujuannya tentu adalah sensasional. Ya, hanya sekedar mencari sensasi saja. Ya. Nah, tentunya, ya, larangan pakaian syuhrah ini disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam beserta ancamannya. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Man labisa thawba syuhratin albasahullahu yawmal qiyamati thawban mithlahu thumma yulahibu fihin nar. Barang siapa yang menggunakan pakaian syuhrah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan memakaikannya pada hari kiamat kelak pakaian seperti itu. Kemudian ia akan dibakar di dalamnya dengan api. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah.
Dan hadis ini adalah hadis sahih. Jadi kata Nabi alaihi salatu wasallam, jika seseorang itu di tengah masyarakat melazimkan dirinya menggunakan pakaian syuhrah, maka pada hari kiamat Allah akan memakaikan pakaian itu pada dirinya dan dengannya ia akan dibakar di api neraka. Nah tentu pakaian syuhrah ini sudah Anda sampaikan adalah pakaian yang tidak syar'i dan dia diniatkan untuk mencari popularitas dengan pakaian itu di tengah-tengah manusia. Ya. Dengan itu dia ingin menginginkan kedudukan atau pujian manusia atau pujian manusia, dan tentu ya di antara bentuk talbis iblis kepada sebagian kaum muslimin adalah melalui pakaian, ya, melalui pakaian. Ada sebagian kaum muslimin yang bahkan menggunakan pakaian yang compang-camping, ya, urak-urakan, banyak tambal-tambalannya, gitu kan. Padahal secara keuangan, secara finansial dia mampu membeli pakaian yang lebih bagus dari itu. Apa tujuannya? Dia ingin dikatakan zuhud. Dia ingin dikatakan zuhud. Ini adalah di antara bentuk pakaian syuhrah. Padahal secara finansial dia mampu untuk membeli pakaian yang normal. Dia mampu untuk membeli pakaian yang lazim digunakan. Tapi dia nggak mau. Dia menggunakan pakaian seadanya dengan niat, ya, agar dia dikatakan zuhud. Maka ini pakaian syuhrah. Ini pakaian syuhrah. Atau misalnya yang lebih menjerumus pada kemewahan misalnya. Ada seseorang itu ya, menggunakan pakaian dengan baluran emas misalnya. Penuh dengan berlian, mutiara. Kira-kira siapa yang tidak tertarik melihat orang yang menggunakan pakaian seperti itu? Siapa yang tidak terbelalak melihat orang yang menggunakan pakaian semewah itu? Dan ketahui tujuan orang menggunakan pakaian itu sudah bisa dipastikan apa? Ingin dipuji, ya, ingin dikagumi, ingin beda dari yang lainnya. Ini pakaian syuhrah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya, orang yang seperti ini akan dibangkitkan dengan pakaiannya dan akan dibakar nanti di dalam api neraka. Ya. Kemudian dalam hadis lain, ya, berkaitan dengan bagaimana di antara bentuk kerugian yang akan didapatkan oleh orang yang menggunakan pakaian syuhrah. Itu disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam, "Man labisa thawba syuhratin a'radallahu anhu hatta yadha'ahu mata wada'ahu." Siapa yang mengenakan pakaian syuhrah, maka Allah akan berpaling darinya hingga ia menanggalkannya atau meninggalkan pakaian tersebut. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Namun hadis ini dhaif. Tapi bisa menjadi hasan li ghairihi karena banyaknya celaan hadis mengenai celah-celaan berkaitan dengan pakaian syuhrah. Jadi ketika seseorang itu melazimkan dirinya menggunakan pakaian syuhrah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berpaling darinya. Kenapa? Karena orang pakai pakaian syuhrah itu di antara salah satu motifnya adalah kesombongan. Ingin dipuji, pengen tampil beda. Ini bahaya nih, pengen tampil beda. Ya. Makanya di antara sunnah di dalam berpakaian adalah mengikuti pakaian masyarakat setempat sepanjang tidak menyelisih syariat. Di Indonesia misalnya, ya, lazim menggunakan batik. Ya gunakan batik selama motifnya itu motif yang tidak menyelisih syariat Islam, bukan makhluk hidup dan lain sebagainya. Lazim menggunakan koko, silahkan, nggak ada masalah. Itu lazim digunakan, gitu kan? Tapi ada sekelompok masyarakat misalnya, ya, lazim misalnya menggunakan baju koko
Dan ketika mereka melihat orang lain menggunakan gamis, pria menggunakan gamis, mereka merasa aneh. Kok ini beda sendiri? Maka bisa jatuh di dalam pakaian syuhrah yang pakai baju gamis itu bisa. Kenapa demikian? Karena dia menyelisihi mode berpakaian masyarakat setempat. Dan tentu masyarakat setempat itu akan menjadikan dia sebagai pusat perhatian. Pertanyaannya, loh, bukannya pakai baju gamis itu sunnah? Ya, sunnah. Ya. Tapi bukanlah suatu keharusan laki-laki menggunakan baju gamis. Bukan sebuah keharusan. Beda halnya dengan jilbab. Beda halnya dengan cadar. Itu jelas disyariatkan, jelas perintahnya. Sehingga mau nggak mau, harus digunakan bagi wanita. Apakah dia akan dipandang aneh dan lain sebagainya. Beda dengan gamis. Laki-laki kan bisa punya pilihan. Tapi wanita nggak ada pilihan. Dia harus menutup auratnya. Beda dengan laki-laki yang lebih fleksibel di dalam berpakaian. Gitu kan? Oleh karena itu, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala sampai mengatakan bahwasanya ketika kita mencocoki kebiasaan masyarakat, ya, yang kebiasaan itu bukan sesuatu yang diharamkan, justru itu yang disunahkan, kata beliau. Mencocoki kebiasaan masyarakat yang tidak menyelisih syariat, justru itu yang disunahkan. Ya. Karena sesuatu yang menyelisih kebiasaan masyarakat, berarti itu yang menjadi sesuatu yang syuhrah gitu. Sesuatu yang tampil beda. Dan Nabi alaihi salatu wasallam di sini melarang kita menggunakan pakaian-pakaian syuhrah, tampil beda sendiri gitu. Ya. Jadi sesuatu yang menyelisih kebiasaan masyarakat setempat, itu yang terlarang sebetulnya. Itu yang terlarang. Ya. Nah, kemudian ya, apakah memang disunahkan misalnya mengikuti kebiasaan masyarakat? Misalnya kita menggunakan ada yang atasan, ya, ada yang pakai bawahan, pakai celana, pakai baju, gitu kan, nggak pakai gamis. Ya, kalau misalnya di sebuah negeri, ya, di sebuah kelompok masyarakat yang lazimnya itu memang hanya menggunakan baju dan celana, bukan gamis, ya, baju celana itu tentu menutup aurat, maka itu yang disunahkan, gitu kan? Itu yang disunahkan. Beda halnya dengan perempuan, ya, bagi laki-laki itu yang disunahkan, gitu kan? Ya, jadi ya, jika suatu mode pakaian misalnya, ya, di sebuah negeri, mode pakaian itu tidak dikenal, ya bahkan tidak disukai, maka itu bukan bagian dari sunnah. Misalnya baju gamis misalnya. Kan Nabi alaihi salatu wasallam, ya, tidaklah memerintahkan kita, bukan bagian dari syariat gitu kan, ketika kita menggunakan pakaian gamis. Maksudnya adalah itu bagian dari sunnah adah, bukan sunnah ibadah. Ya. Yang wajib bagi kita adalah mengikuti sunnah ibadah, bukan sunnah adah. Sunnah adah itu adalah cara berpakaiannya Nabi, gitu kan. Itu bagian dari sunnah adah. Tapi kalau yang wajib itu sunnah ibadah, tata sholatnya Nabi, puasanya Nabi, itu yang wajib diikuti. Itu yang wajib diikuti. Lalu boleh nggak kalau kita pakai baju gamis? Boleh, sepanjang tidak dipandang aneh oleh masyarakat, gitu kan? Ya. Memang dalam hadis, ya, dan ini dibawakan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, di mana beliau membahas tentang pakaian gamis, ya. Kana ahabba thiyabi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Bahwasanya pakaian yang disukai oleh Nabi SAW adalah gamis. Memang gamis gitu kan. Ini hadis hadis hasan. Ya. Jadi dalam hadis ini disebutkan memang, ya, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam menyukai pakaian gamis. Dijelaskan kemudian oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwa kenapa Nabi alaihi salatu wasallam lebih menyukai, ya, gamis? Karena memang gamis itu lebih menutup, ya.
dibanding izar dan ridha. Dibanding izar dan ridha. Namun ingat, di zaman Nabi alaihi salatu wasallam, di zaman para sahabat, ya. Di zaman Nabi SAW juga terkadang mereka memakai pakaian atas dan bawah gitu. Jadi tidak selamanya mereka menggunakan gamis, tidak selamanya. Ya. Terkadang mereka menggunakan gamis, terkadang menggunakan yang lainnya. Ya. Jadi penggunaan gamis itu hanya digunakan hanya sesekali saja gitu. Ya. Dan tentu penggunaan gamis itu lebih mudah ketimbang dengan harus menggunakan idar, ya sarung, menggunakan penutup di atas gitu. Ya. Oleh karena itu, ya kalau kata Syekh Al-Utsaimin, ya kalau misalnya kita berada di sebuah negeri atau daerah yang lazim menggunakan atasan dan bawahan, pakai celana dan baju gitu kan, maka menggunakannya demikian itu nggak ada masalah. Ya. Yang terpenting jangan sampai kita menyelisih pakaian masyarakat di negeri kita sehingga kita terjerumus di dalam pakaian syuhrah. Dan Nabi SAW melarang kita ya, dari pakaian syuhrah. Jadi maksud beliau, jika di suatu negeri itu lazim digunakan baju pakaian atasan dan bawahan, maka tidaklah mengapa kita ya meniru mode pakaian yang berlaku di suatu tempat gitu kan. Itu tidaklah mengapa. Dan itu tentu disunahkan sepanjang style yang digunakan itu tidak menyelisih syariat. Ya, tidak menyelisih syariat. Gitu kan? Nah, di antara bentuk pakaian syuhrah adalah ketika seseorang itu tampil lusuh. Ya, dia menganggap bahwasanya itu bagian dari zuhud. Ya. Ibnu Jauzi mengatakan bahwa dinukil dari Ibnu Umar bahwa Ibnu Umar pernah melihat anaknya menggunakan pakaian yang buruk dan hina, saking lusuhnya. Ya. Apa kata Ibnu Umar? Jangan kamu pakai pakaian itu. Karena itu adalah pakaian syuhrah. Ya. Jadi pakaian syuhrah ini bisa di dalam bentuk pakaian yang lusuh dan buruk. Ya. Jadi tergantung tujuan orang memakainya apa gitu kan. Tergantung niatnya apa dia pakai pakaian itu. Ya. Apakah dia ingin dikenal sebagai orang yang zuhud atau dia ingin dikenal sebagai orang kaya? Kedua-duanya bisa menjerumuskan pada perilaku syuhur. Gitu kan? Lalu bagaimana teladan dari Nabi alaihi salatu wassalam di dalam berpakaian, di dalam berbusana? Bagaimana teladan Nabi alaihi salatu wassalam? Ini disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah. Ketika Nabi SAW sedang bersama para sahabat, datanglah seorang lelaki Badui. Ia mengatakan, di mana di antara kalian merupakan cucu Abdul Muttalib? Dan riwayat lainnya, ya, siapakah di antara kalian yang bernama Muhammad? Jadi lelaki Badui ini datang mencari Nabi alaihi salatu wasallam, seorang rasul. Tentu statusnya itu beda ya, antara para sahabat dan rasul Nabi itu beda tentu statusnya. Namun orang Badui ini tidak bisa mengenali Nabi alaihi salatu wasallam. Kenapa demikian? Karena gaya berpakaian Nabi alaihi salatu wasallam menyatu dengan para sahabat. Sehingga pakaian dipakai oleh Nabi SAW dan dipakai para sahabat itu sama. Ya. Terkadang kan kalau di tengah masyarakat kita ya, style misalnya pejabat, ya katakanlah orang yang terkemuka gitu kan, itu dia akan membedakan dirinya, pakaian yang ia gunakan dengan masyarakat umumnya. Maka ini bisa jatuh dalam syuhrah. Ya. Itu bisa jatuh dalam syuhrah. Dia ingin dikenal dengan pakaiannya. Ini jatuh dalam syuhrah. Ya. Perhatikan Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam adalah sosok yang mulia luar biasa. Tapi di dalam berpakaian Nabi alaihi salatu wasallam menyatu dengan para sahabat. Tidak membedakan dirinya
di dalam berpakaian dari para sahabat. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang ketika ingin membedakan dirinya karena kedudukannya, karena jabatannya, dia kemudian menggunakan pakaian yang beda dengan masyarakat pada umumnya, jatuh dalam syuhur. Bisa jatuh di dalam syuhur, gitu kan. Dan ya misalnya syuhur juga ini perlu dicatat ya, bahwa syuhur ini bisa juga misalnya di suatu kelompok masyarakat ya, itu tidak menyukai warna tertentu karena dianggap aneh misalnya. Maka itu akan dianggap dinilai syuhur. Ya. Misalnya di apa namanya di masyarakat kita ya, warna pink atau merah muda, merah jambu itu kan identik dengan warna perempuan. Nah, kalau ada laki-laki kemudian yang menggunakan pakaian pink ini, apakah akan dianggap aneh? Jawabannya iya, akan dianggap aneh. Jadi syuhrah ini juga berlaku pada warna pakaian. Ya. Maksudnya, apabila di suatu masyarakat itu ada suatu warna yang tidak lazim digunakan, kemudian digunakan, sehingga yang menggunakan warna itu dianggap aneh, maka ini pakaian syuhrah. Seperti tadi Anda bilang itu warna pink. Ya. Warna pink kan identik tuh dengan perempuan. Jadi kalau ada laki-laki yang pakai warna pink, bisa jatuhnya syuhrah. Kenapa? Karena nggak lazim gitu. Karena nggak lazim gitu. Ya. Nah, nah, kemudian apakah dianjurkan kita mengikuti pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, karena disebutkan dalam hadis tadi Nabi SAW menyukai pakaian gamis. Dan Nabi SAW terkadang menggunakan imamah begitu. Ya, dan juga beliau ya sering juga terlihat menggunakan jubah. Nah, pakaian yang digunakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam yang beliau gunakan, ya, apakah gamis, pakai imamah, itu bukan dalam rangka untuk menjelaskan syariat. Ya. Tapi pakaian Nabi alaihi salatu wasallam itu adalah mengikuti mode pakaian masyarakat setempat. Dan Nabi alaihi salatu wasallam, apakah sebelum menjadi nabi ataukah sesudah menjadi nabi, gaya berpakaian beliau itu ya nggak beda, sama, yang menunjukkan bahwasanya tidak ada pakaian khusus yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk kaum muslimin. Tidak ada pakaian khusus atau model khusus yang disyariatkan untuk kaum muslimin. Ya. Artinya model pakaian seperti apapun itu boleh digunakan sepanjang tidak menyelisih syariat. Kan pakaian yang digunakan, kaidah-kaidahnya kan misalnya seperti menutup aurat, tidak ada najis, ya, tidak menghiasi wanita, gitu kan? Tidak menampakkan lekuk tubuh, tidak transparan, tidak menyerupai lawan jenis dan lain sebagainya. Kan ini adalah kaidah-kaidah umum rambu-rambu di dalam berpakaian. Apakah harus menggunakan gamis? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Ya. Kalau misalnya wanita bisa menggunakan pakaian syuhrah kalau dia misalnya menggunakan pakaian yang enggak lazim misalnya dari warna gitu. Tapi ingat, harus tetap menutup aurat, menggunakan jilbab tidak boleh, menampakkan lekuk tubuh tidak boleh, transparan. Ini kaidah umumnya. Ini kaidah umumnya, tidak menyerupai laki-laki gitu kan. Ya, maka pakaian yang digunakan oleh Nabi SAW, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, bahwasanya pakaian yang digunakan oleh Nabi SAW, itu bukanlah pakaian yang dimaksudkan untuk menjelaskan syariat, bukan. Maka tidak ada anjuran untuk mengikuti pakaian mode pakaiannya Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Karena kita perlu melihat kebiasaan masyarakat kita juga di dalam berpakaian. Ya. Jangan mentang-mentang ingin mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, ternyata menyelisihi model berpakaian masyarakat setempat. Sedangkan masyarakatnya itu tidak menyelisih syariat di dalam berpakaian. Ya. Atau misalnya antum nih berangkat ke masjid misalnya.
Ya, masyarakat di sana lazim menggunakan songkok. Tiba-tiba antum ke masjid menggunakan imamah. Aneh nggak? Aneh. Itu terjatuh di dalam pakaian syuhroh. Bisa terjatuh dalam pakaian syuhroh. Oleh karena itu, Nabi alaihi salatu wasallam nggak pernah mengubah cara berpakaian beliau sebelum beliau diangkat menjadi nabi atau setelah beliau diangkat menjadi nabi. Yang menunjukkan bahwasanya gaya berpakaian beliau itu adalah mengikuti tren yang berlaku di masyarakat setempat dan tidak ada penyelisihan syariat di situ, maka beliau lanjutkan. Begitu juga dengan kita. Yang wajib bagi kita adalah mengikuti sunnah ibadah, bukan sunnah adah, bukan sunnah adah. Oleh karena itu, yang menggunakan pakaian yang digunakan oleh Nabi SAW hukum asalnya adalah boleh, sebagaimana hukum pakaian-pakaian lainnya. Namun perlu diperhatikan model pakaian yang juga digunakan oleh masyarakat kita. Jangan hanya tok meniru Nabi SAW tanpa memperhatikan model pakaian yang digunakan oleh masyarakat kita. Karena apabila kita berpakaian dan menyelisihi mode atau tren berpakaian di masyarakat kita, maka bisa terjatuh di dalam syuhrah, bisa terjatuh di dalam syuhrah. Oleh karena itu boleh saja yang sebetulnya laki-laki itu dia menggunakan apa namanya jubah, gamis, imamah, boleh saja, nggak ada masalah. Sepanjang tidak menyelisih kebiasaan masyarakat setempat dan tidak terjatuh di dalam syuhrah, gitu kan? Ya, intinya ya, pakaian syuhrah itu adalah pakaian yang ketika antum gunakan itu akan membuat orang memperhatikan antum, antum menjadi pusat perhatian, gitu kan? Ya, kecuali itu adalah pakaian yang memang disyariatkan. Misalnya antum berpakaian cingkrang, celana cingkrang, masyarakat sekitar antum isbal. Apakah antum syuhrah yang cingkrang? Enggak. Karena sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Karena salah satu kaidahnya tadi apa? Pakaian yang tidak lazim dan menyelisih syariat dan dianggap aneh orang menggunakan pakaian cingkrang itu tidak menyelisih syariat, tapi itu perintah syariat. Jadi kalau antum gunakan meskipun menyelisih masyarakat itu enggak masuk syuhrah. Sama halnya tadi dengan cadar, dengan jilbab, ya. Anti gunakan itu enggak termasuk syuhrah. Karena itu diperintahkan oleh syariat. Gitu kan? Itu yang diperintahkan oleh syariat. Dan itu tidak termasuk syuhrah dan itu bagian dari apa? Menghidupkan aturan agama, menghidupkan sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi anak kira cukup ya. Anak kira cukup yang dapat Anda sampaikan. Ya, kalau lebihnya tentu Anda mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari Anda pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu. Taib subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.